apa ya, visual tampak seperti ini untuk mempermudah. Nah, selanjutnya bagaimana? Setelah kita menentukan predesesor dari masing-masing ini ya, saya menentukannya seperti ini. Kenapa saya menggunakan 18 SS ya? Kebutuhan ini saya cuman intermezzo aja ya. Jadi saya membuat ini 8 SS karena saya bayangkan saat saya membuat list kebutuhan fungsional itu bisa jalan paralel dengan list kebutuhan non fungsional. Jadi ini di tas nomor 9 akan berbarengan dengan tas nomor 8, jadi 8 SS gitu ya. Nah, maka ini dibuatnya gambarnya akan dilakukan berbarengan seperti ini. Jadi digambarkan seperti ini ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu baru kita tentukan nih ya, tentukan tanggal awal kita mulai seperti apa. Nah, ini ya saya biasanya kita bisa memulai tanggal itu bisa by duration atau bisa by start and finish-nya. Kalau saya biasanya di bagian start and finish-nya dulu ya. Kalau durasinya nanti mudah biasanya akan mengikuti ya. Tanda tanya ini artinya dia belum terdefinisi ya. Jadi dia masih menggunakan tanda tanya ya. Misalnya gini, untuk membentuk tim ya, saya anggap kita melakukannya di awal minggu perkuliahan kita nih, praktikum kita ya. Jadi misalnya praktikum kita dimulai pada tanggal 1 September ya. Ini 1 September ya di hari ini. Nah, maka akan munculnya di 1 September. Terus udah gitu ini awal aja kita tentukan dulu awal ya, misalnya pembentukan tim saya lakukan misalnya secara selama 2 hari lah, saya mencari teman-teman saya dulu seperti apa, saya butuh waktu 2 hari lah untuk mencari misalnya gitu ya. Nah, maka akan terdefinisi dengan jelas di sini. Nah, kita nggak perlu lagi nih start and finishnya itu kita atur karena dia udah otomatis ngikutin yang predesesornya nih ya. Jadi makanya predesesor ini berguna juga pada saat nanti kita hanya menentukan berapa durasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya saya misalnya menentukan temanya. Misalnya saya menentukan tema selama 3 hari. Terus membuat aplikasinya, idenya gitu ya. Ide aplikasinya saya selama misalnya 4 hari gitu ya. Membuat jadwalnya saya lakukan selama 3 hari dan launching programnya selama 1 hari. Nah, ini ya, saya nyatukan durasi di sini maka tanggal dan start and finish ini akan otomatis berubah gitu ya, akan otomatis mengikuti jadwal dari ini ya. Begitu juga dengan jadwal-jadwal selanjutnya gitu, jadi nanti dia tanggalnya tidak akan berbeda-beda gitu ya. Nah, ini Senin, oke. Nah, ini ya, oke ya. Ya, nanti pada saat misalnya kita menentukan berapa harinya, ya kalian gantinya itu di bagian tasnya ya, bukan di bagian fase-fasenya ya. Jadi kalau misalnya fasenya nanti otomatis akan mengikuti bagian tasnya. Misalnya nih implementasi database, jadi bukan ini yang kita ganti, tapi bawahnya yang kita ganti ya. Nah, misalnya implementasi database saya melakukannya selama misalnya ya 1 bulan lah, 30 hari misalnya ya, ini misalnya. Jangan lama-lama deh, 15 hari. Kelamaan juga ya kalau itu ya, misalnya gini, pengujiannya misalnya sekitar 2 hari, terpes juga 2 hari ya gitu ya. Nah, penerapan misalnya kita lakukan dalam 1 hari, tapi pelatihan mungkin kita lakukan misalnya selama 4 hari dan pengujiannya selama misalnya 7 hari. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi kalau kita lihat juga nanti akan muncul di sebelah sini ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tanggal-tanggal yang aneh gitu ya, kok ini ada potensialnya aneh ya, nanti kita barulah kita melakukan apa ya, kayak apa tuh namanya, kita melakukan setting secara manual kembali. Misalnya ini tanggal 30, berarti kita ini tanggal 1 gitu ya, kita mulai dari tanggal 1 dan seterusnya ya, nanti kita perbaiki ya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat penjadwalannya gitu ya. Nah, ini jadi kalau tampilannya seperti ini nih, karena memang layar saya resolusinya cukup sedikit ya, sempit ya, jadi sehingga tampilan dari si gancarnya juga nggak begitu besar. Tapi kalau misalnya kalian memang layarnya cukup besar, jadi maka tampilannya akan lebih enak dilihatnya gitu ya. Jadi nanti ngikutin aja. Nah, gimana cara kita melihat ya hasil dari gancar kita, atau kita mau mengubah gitu ya tampilannya menjadi sesuatu yang lain. Nah, kita misalnya kita melihat, nah ini gancar nih. Jadi kalau kayak gini gancar artinya nanti tampilannya akan gancar nih. Nah, ada juga misalnya network diagram. Nanti akan tampilannya seperti ini. Gitu ya.
Nah, akan seperti ini ya. Jadi ini kita sebut sebagai bar chart ya. Jadi dia dia membuat gambar apa namanya? Tasnya seperti ini. Jadi kelihatan nih, ini judul dari tasnya, startnya tanggal berapa, finishnya juga tanggal berapa. Rest ini adalah resource ya. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah mendefinisikan resource-nya, maka akan muncul juga nih resource di sini ya, di networknya. Kalau by kalender gimana? Maka akan gambarnya seperti ini. Ya, atau other view yang lainnya. Jadi kalian bisa searching aja di sini ya bagaimana cara menggunakannya. Jadi selain tampilannya dalam bentuk gancar, kita juga bisa melihat dengan tampilan yang lainnya. Woi. Oh, ini. Ya, sekarang saya kembali lagi ya ke bagian yang apa tadi, mana ya? Ini dia. Ya, ini projectnya ya. Nah, kita akan memasukkan resource. Nah, resource ini kita akan masuk ke assign resource ya. Nah, ini ada resource name-nya. Ya, kalau di sini di bagian mana? Kalau per apa ya, perlebar lagi ya, maka akan muncul resource name. Nah, di sini resource name-nya itu berdasarkan inputan yang kita masukkan di sini. Misalnya ini manager project gitu ya. Jadi kita masukinnya itu bukan nama orang tapi roles-nya sebagai apa. Misalnya ini uh, designer user interface, designer database misalnya gitu ya. Terus udah gitu ini misalnya tim uh, tim apa ya? Ya terserah kalian misalnya ini misalnya uh, programmer misalnya gitu ya. Terus ini misalnya UI UX designer ya, atau apa misalnya QA uh, QA quality assurance untuk programnya kita sebut sebagai QA gitu ya. Nah, ini di unit itu ada berapa banyaknya orang ya. Nah, ini kan bentuknya masih 100% ya. Nanti kita ubah ya. Nah, desainernya misalnya kalau project manager sih pasti cuma satu orang ya. Misalnya desainer database juga satu orang. Nih, misalnya karena kalian masing-masing satu orang, misalnya ini QA-nya bisa dua orang ya, UI UX desainernya bisa satu orang. Nah, ini cost-nya juga bisa kita masukkan nih ternyata. Misalnya untuk apa project manager nih harganya berapa ya gitu. Ya kayak kita bisa menentukan harganya dia berapa gitu ya. Harganya dia bisa misalnya 2 juta gitu misalnya. Oke, nah kita klik double ya, kita klik 2 kali ya di sini. Mana nih harganya di sebelah mana ya? Nah, ini bisa propose atau committed ya. Jadi kalau ini kita nggak usah ganti-ganti dulu ya, khawatirnya kalian bingung nanti gimana. Nah, ini ada standar rate-nya, misalnya dia dibayarnya per hour nih gitu ya. Kalau dibayar per hour misalnya dia dibayar 50.000 per jam misal ya. Kalau overtime-nya dia dibayar misalnya 30.000. Nah, per use cost-nya misalnya dia dibayar misalnya 35.000. Ya, ini tergantung nih ya. Kalau dia pro rate ya, ada juga pro rate itu dia dibayarnya per jam. Kalau start berarti dia dibayarnya di awal pekerjaan. Nanti di akhir pekerjaan dia nggak dapat bayaran lagi. Kalau di end berarti dia nggak dapat, dia nanti begitu selesai projectnya baru dia dibayarkan. Nah, ini cost accrualnya tuh apa yang menunjukkan seperti itu gitu ya. Nah, tergantung nih nanti dari kalian tentukan seperti apa cost-costnya gitu ya. Nah, ini saya baru tuliskan aja dulu sini nih sebagai contoh ya. Nah, jadi untuk membuat resource name-nya, maka kita harus menambahkan dulu assign role-nya seperti apa ya. Terus di sini juga selain orang, kita juga bisa menambahkan benda gitu ya, misalnya benda kebutuhan
laptop kah misalnya, atau misalnya printer kah kalau memang harus butuh ngeprint, atau misalnya percetakan dan seterusnya, itu juga bisa ditambahkan juga di sini ya. Oke. Nah, begitu sudah, maka begitu kita ingin tahu nih, oh di bagian kedua ini saya siapa yang mengerjakan. Jadi ini tuh siapa yang menjadi PJ-nya. Pembentukan tim. Nah, nanti tinggal muncul di sini kan ya. Oh, ini tuh manajer project nih yang melakukannya. Berarti dia udah si manajer project yang bertanggung jawab gitu di sini ya. Menentukan tema. Nah, ini siapa aja? Oh, si manajer project gitu ya. Misalnya terus ada teman-temannya, misalnya UI UX designer, terus misalnya desainer. Nah, ini misalnya ini ya. Nah, karena di 2013 ini tampilannya bisa bersama-sama, maka tampilannya akan seperti ini gitu ya. Tapi ada juga yang memang cuman satu nih tampilannya gitu. Nah, itu masukannya gimana, Bu? Nah, itu biasanya kita masukkannya secara manual saja ya akhirnya ya. Kecuali kalau cuma salah satu, ini kita bisa memasukkannya ya kita tinggal pilih. Tapi kalau misalnya yang versi sebelumnya memang begitu kita masukkan resource-nya lebih dari satu orang, berarti kita harus memasukkannya secara manual baru bisa ya. Nah, terus menentukan aplikasi yang dibuat. Nah, siapa aja. Nah, ini tinggal dimasuk-masukkan nih. Misalnya ini tetap si bagian manajer project gitu ya. Di enter. Terus membuat jadwal. Ini pasti si manajer projectnya juga. Dan seterusnya. Oke ya. Begitu ini sudah selesai gitu ya, baru kita bisa nge-save ya. Kita save as pekerjaan kita ini ya. Saya browse, saya akan simpan di folder saya misalnya ya. Terus nanti saya akan rename berdasarkan misalnya namanya nama project kita gitu ya. Nah, apa nih? Bentar ya. Oke, menunggu ya. Sabar dulu ya. Oke. Nah, misalnya saya simpan di sini misalnya ya, di oke, saya simpan di new folder aja. Saya akan buat namanya Microsoft Project gitu ya. Nanti saya akan simpan berdasarkan file projectnya ya. Terus ini projectnya misalnya Microsoft Project ya. Maka ini saya akan simpan projectnya ini ya, jadwal simak pembuatan simak. Nah, misalnya SMA 1 negeri negeri Bogor Bogoria, nggak tahu ini ya Bogor di mana ya, pokoknya negeri Bogoria aja. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah selesai ya sudah, nanti tinggal kita kalau saya ingin misalnya men-save-nya dengan bentuk yang lain ya, kita bisa save lagi di tempat yang lain dengan nge-save-nya dengan format yang berbeda-beda. Oke, mungkin segitu saja dari saya terkait pembuatan penjadwalan dengan menggunakan Microsoft Project. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.